Haleluya. Kami bersyukur karena kami tahu hanya nama Yesus yang memberikan kami kepastian dalam hidup ini. Tidak ada satupun yang dapat memberikan janji yang benar, karena kami tahu hanya Tuhan yang mampu memberikan kepastian. Manusia berjanji tapi seringkali berdusta. Tapi Tuhan, kalau Engkau berjanji, kami tahu Engkau akan menepati janji-Mu. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendiri. Malam ini Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai. Teguhkan dan meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, sehingga kami semua menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Roh Kudus, Engkau Guru Agung kami, ajarkan kami kebenaran firman-Mu. Kami manusia terbatas, karena itu kami butuh Engkau, pemilik firman, untuk menerangkan apa yang Engkau maksud dalam firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mulia itu. Haleluya, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur buat hari ini, walaupun di luar hujan, tapi kita bersyukur kita masih dapat hadir untuk bisa memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Kita akan melanjutkan pelajaran Alkitab dari 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita sekarang sudah di ayat yang ke-35. Kita akan coba menghabiskannya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan sampai pasal 15 ini kita akan habiskan. 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 58. Saya baca ayat 35, saudara baca ayat 36, demikian selanjutnya sampai 58. Amin. Siap? Oke, kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia,
kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tapi syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kemenangan, memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Di sini dimulai dengan pertanyaan, tetapi mungkin ada orang yang bertanya. Saudara, mungkin Anda bisa ingat minggu lalu kita bahas tentang kebangkitan kita. Lalu di sini Paulus katakan setelah dia menjelaskan tentang kebangkitan orang-orang yang percaya kepada Kristus, di ayat 35 lalu Paulus bilang begini, mungkin ada yang bertanya di antara kamu, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Nah, mungkin kita juga bertanya-tanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Nah, saudara, pertanyaan yang kedua, dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Haleluya, mereka bangkit, lalu kemudian mereka akan datang kembali dengan tubuh yang bagaimana? Ini yang akan kita lihat di sini. Ayat 36 katakan begini, Paulus menegur mereka, Paulus bilang, hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Yang Paulus gambarkan atau bicarakan di sini adalah mengenai apa yang kita tabur di tanah. Misalnya kita menanam sesuatu, Anda menanam padi atau Anda menanam mangga, Anda menanam durian dan lain sebagainya. Apa yang harus terjadi dengan buah atau pohon yang Anda tanam itu? Saudara nggak bisa tanam sesuatu tanpa dia mati dulu, betul kan? Mangga atau biji-bijian yang lain yang Anda tanam dia harus mati dulu sampai kering, baru kemudian dia bisa ditanam dan kemudian dia akan tumbuhlah kehidupan. Ini yang Paulus maksudkan di sini. Apa yang kau sendiri taburkan, Paulus bilang, engkau berpikir tentang kebangkitan orang mati dan bagaimana mungkin itu terjadi. Tapi engkau tidak pikir, engkau menabur pun harus mati dulu benihnya. Itu kira-kira yang Paulus maksudkan. Apa yang kau tabur, kau misalnya Anda menabur padi, Anda menabur biji-bijian yang lain, itu harus mati dulu. Kalau tidak, dia tidak akan tumbuh. Demikian halnya juga dengan kebangkitan orang mati itu. Lalu kemudian lagi ayat 37 Paulus katakan, dan yang kau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh. Kan gak mungkin kalau mau tanam padi, tanamnya sama tanam mangga misalnya. Anda kan gak mungkin tanam mangga lengkap dengan kulitnya, dagingnya, lalu Anda kubur dalam tanah. Bisakah begitu? Dia akan busuk sendiri dan mati mungkin lama-lama. Ya, tapi yang kita kuburkan bukan dengan kulitnya, tapi yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji yang lain. Tidak ada kulitnya saudara yang ditanam, tapi dia langsung yang sudah dibuka dari kulitnya, yang keluar dari kulitnya, itu yang ditanam, biji aslinya. Betul kan? Siapa yang sering tanam-tanam di sini? Pak Budi nih suka nanam-nanam dia nih. Gitu kan cara nanam Pak Budi kan? Nah, haleluya, berarti saya benar juga saudara. Walaupun tanamnya sekali-sekali ya kan. Dan yang engkau taburkan bukan tubuh tanaman yang akan tumbuh itu, tapi biji yang tidak berkulit. Nah, saudara lihat gambaran yang diberikan di sini. Demikian juga kebangkitan, tubuh ini harus mati dulu. Baru terjadi kebangkitan, baru terjadi firman Tuhan katakan, kita semua akan diubahkan nanti itu. Haleluya. Ayat 38, tapi Tuhan memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya.
Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Setiap biji punya tubuhnya sendiri yang berbeda-beda. Betul kan? Biji mangga tubuhnya berbeda dengan biji buah naga. Ya kan, mangga besar, biji buah naga kecil-kecil tapi banyak, saudara. Ya kan, kan berbeda. Setiap tumbuhan saja itu memiliki tubuh yang berbeda-beda. Ayat yang ke-39, bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang. Betul kan? Saya nggak tahu apakah ada yang pernah coba makan manusia. Tapi ada beberapa kasus-kasus yang dulu kalau kami bahas tentang aborsi, ya kami lihat ada janin-janin yang dimakan sebagai sup, saudara. Dan itu pernah heboh selama beberapa lama karena bagi orang-orang yang punya duit itu harganya sangat mahal. Dan katanya bisa memberikan awet muda. Itu sebabnya orang yang punya uang mencari seperti itu. Dan itu jadi bisnis yang sangat hebat pada masa-masa itu, bahkan sampai hari ini. Ya, jadi kalau ada misalnya orang yang mengaborsi, jangan berpikir dokter membantu dia. Karena dokter yang membantu khususnya seperti di Indonesia, itu kan tidak legal, saudara ya. Jadi ilegal, dan juga dokter itu justru mengambil banyak keuntungan dari situ. Nah, tidak semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang. Saya nggak tahu ada orang kanibal yang pernah bilang mungkin daging manusia lebih enak daripada daging binatang. Nggak tahu lah ya. Saya pernah dengar seperti itu, saudara. Lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Tapi gambaran yang Paulus berikan di sini bukan soal rasanya. Maksudnya tubuhnya binatang itu beda dengan tubuh yang ada dalam kita. Ya, jadi bungkusnya saudara itu berbeda dengan bungkusnya yang ada di burung misalnya. Berbeda dengan ada bungkusnya anjing, berbeda dengan bungkusnya babi, berbeda dengan bungkusnya harimau dan lain sebagainya ya. Jadi ini bukan bicara soal rasa dagingnya, tapi ini bicara tentang bungkusnya, kalau saya boleh pakai kata itu. Nah, ayat 40 katakan ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi ini. Itu sebabnya banyak orang bahkan yang di luar kekristenan berusaha mendapatkan tubuh yang surgawi. Tubuh yang berbeda dari yang lain-lainnya. Saya nggak tahu Anda suka nonton film-film Mandarin atau tidak. Tapi dalam film Mandarin kalau Anda nonton itu ada film-film yang khususnya Shaolin, saudara ya. Yang bergurunya sampai ke puncak gunung, saudara. Nah, saudara Anda bisa lihat di situ ada guru-guru Shaolin itu yang umurnya panjang, bahkan sampai hari ini umurnya panjang sekali. Ya, saya juga membaca ada guru-guru dalam agama-agama itu, saudara, yang rela hidupnya itu mati perlahan-lahan supaya dia tubuhnya tidak bau. Tubuhnya tidak mengeluarkan aroma yang tidak sedap, dan dia akan tetap mati dalam kondisi sebagai pertapa. Ya, orang mencari hal-hal rohani sampai mengorbankan hal-hal jasmani seperti demikian. Kenapa? Mereka percaya ada satu kelebihan daripada tubuh rohani itu. Makanya Paulus bilang ini misteri, ini rahasia yang tidak semua orang mengerti. Orang berpikir dengan cara seperti itu dia akan mendapatkan tubuh kemuliaan, tubuh yang kekal selama-lamanya. Manusia diberikan hidup yang kekal, tapi saya percaya apa yang firman Tuhan maksudkan bukan seperti yang dilakukan orang di luar sana. Haleluya. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Tapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Sehebat-hebat apapun seorang yang hidup dengan tubuh duniawi ini tidak bisa dibandingkan dengan tubuh surgawi yang akan kita kenakan nanti. Haleluya. Haleluya. Ayat 41 itu sebabnya ini perbandingan lagi dibuat Paulus. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Betul kan? Matahari memancarkan sinar pada siang hari. Bulan memancarkan sinar dari matahari pada malam hari. Dia merefleksikan sinar daripada matahari pada malam hari di tempat-tempat tertentu.
Bulan tidak punya sinar sendiri, saudara tahu itu kan? Tapi ada kemuliaannya. Itu sebabnya ada orang yang percaya kepada astronomi, sehingga mereka melihat bulan, tanggalnya berdasarkan bulan, pelaksanaan hari-hari tertentu berdasarkan bulan. Ada kemuliaan tersendiri. Apalagi bagi orang-orang yang hidup pada zaman-zaman Paulus ini, khususnya orang-orang Yunani dan lain sebagainya, astronomi itu sangat penting. Ilmu perbintangan, ilmu-ilmu antariksa itu sangat mereka kagumi. Itu sebabnya ada dewa Saturnus, Uranus, ini semua nama dewa, saudara. Ya, Desember, apalagi November, ini semua asal-asal nama dewa, saudara ya. Mereka kagum sekali dengan dewa-dewa itu. Karena mereka menyangka, nggak mungkinlah bintang sehebat itu tidak ada, bukan dewa, itu adalah dewa gitu ya. Sampai seperti itu mereka mengagumi benda-benda antariksa itu. Itu sebabnya Paulus bilang, kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Betul? Kita bisa lihat bintang dan kita bisa terpesona. Kadang-kadang mungkin di Medan jarang bisa lihat bintang dengan terang. Tapi kalau Anda pulang kampung nanti, mungkin Anda bisa lihat di kampung karena mungkin udaranya lebih baik, atmosfernya lebih baik. Bintang itu gampang sekali Anda lihat di tempat-tempat tertentu. Kemuliaan bulan itu dengan bintang saja tidak bisa disamakan. Haleluya. Walaupun ada anak-anak lagunya, ambilkan bulan bu, katanya kan. Tapi saudara ada lagu lain, bintang kecil di langit yang biru, ya kan? Padahal malam saudara, bintang gak pernah nampak pada waktu langit biru. Tapi penulis lagu itu hebat. Dia bilang bintang kecil di langit yang biru, saudara. Itu hebat, itu kemuliaannya lain lagi itu saudara. Tapi saudara lihat, begitulah manusia mengagumi benda-benda antariksa ini. Betul kan? Mereka mengagumi sampai anak-anak pun terbuai dengan itu. Ambilkan bulan bu, katanya. Macam mana lah mamanya mau ambil bulan? Cobalah saudara pikir. Tapi beginilah kira-kira yang Paulus katakan. Kemuliaan bintang yang satu pun berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Ada satu yang punya gugusannya tersendiri. Dia berkelompok sendiri sehingga dia disebut dengan apa? Gugus apa? Ada Aries lah dan lain sebagainya saudara, saya udah lupa juga. Anda yang masih muda harusnya lebih ingat. Gugusan apa? Ya baguslah, bagus masih ingat ya kan. Nah kenapa ada kemuliaan yang satu berbeda dengan kemuliaan yang lain. Yang ini kelihatannya lebih jelas gitu. Dia punya ekor, dia punya begini, dia punya begitu. Saya sering lihat ke bintang, manalah kawan ini, manalah si Saturnus, manalah si Capricorn ini. Kok gak nampak ujung ekornya. Tapi ada orang bilang ini lihat nih ekornya gini. Oh iyalah aku bilang iya. Oh iya betul-betul aku bilang. Aku ikutin juga saudara. Kalau ilusi aja sebenarnya, itu kan ilusi, gak ada yang benar. Hanya gambaran sebagian orang berimajinasi seperti ini. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Karena ada kemuliaannya. Hal-hal seperti itu menarik orang. Ya, itu sebabnya firman Tuhan katakan ayat 42. Demikian pula halnya kebangkitan orang mati. Kebangkitan orang mati ini selalu merupakan topik yang menarik hati. Bagi banyak orang. Semua agama ini akan banyak dibicarakan. Itu sebabnya dalam ayat 42 Paulus katakan begini. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Sama seperti tumbuhan tadi, demikian halnya dengan kebangkitan orang mati. Dia kaitkan lagi dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Kalau dulu, tadi dikatakan biji-biji itu tidak berkulit. Kalau dia mau bangkit, dia harus lepas dari kulitnya dulu. Dia menyatu dengan tanah, kemudian dia baru bisa tumbuh. Ya kan? Demikian juga dengan kebangkitan orang mati. Haleluya. Ditaburkan dalam kebinasaan. Anda menabur sesuatu, dia harus binasa dulu, dia harus mati dulu. Haleluya. Demikian juga dengan kita. Kalau Anda mau tunggu sampai Tuhan datangnya, puji Tuhan. Tapi saya nggak yakin juga kalau Tuhan belum datang, saudara nggak mati-mati gitu kan. Kalau enggak, Anda bisa lihat sampai hari ini mungkin Paulus masih ada. Jenggot udah sampai ke bawah, terurai sampai sana gitu kan. Lalu badannya kuriput habis gitu kan. Karena
Ada beberapa janji, ya seperti di sini juga. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Ini ada pernyataan-pernyataan Paulus seperti ini. Mungkin Anda bertanya-tanya, loh Paulus bilang kita nggak akan mati semuanya, tapi Paulus, Petrus ini semua kemana orang-orang ini? Orang-orang Korintus ini di mana? Kok pada mati semua gitu kan? Nah, Anda harus mengerti ini nanti. Ya, jadi saudara, kita ditaburkan, kita ini tumbuh dari kebinasaan, dari benih yang memang harus mati dulu. Karena kalau tanpa kematian tidak akan ada kemuliaan. Saudara perhatikan ini, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Tubuh ini mati, tapi pada waktu saya dibangkitkan nanti, saya dibangkitkan dalam tubuh yang tidak bisa mati lagi. Haleluya, haleluya. Demikian juga orang yang mati dalam Kristus dan di luar Kristus. Dalam Kristus dia dibangkitkan dalam kemuliaan, yang di luar Kristus dia dibangkitkan tapi dalam keadaan yang mengerikan, saudara. Karena ada penghakiman nanti. Ayat 43, ditaburkan dalam kehinaan. Ya kan? Tubuh ini hina, saudara. Gak bisa apa-apa. Gak bisa, tidak mampu melakukan apa-apa. Tubuh ini memang harus mati. Tapi pada waktu dia dibangkitkan, lihat ini, dia dibangkitkan dalam kemuliaan. Tubuh ini bisa keropos, tulangnya bisa keropos lah. Secantik apapun Anda, satu hari akan mengerut. Lihat Ratu Elizabeth tuh, kalau lihat dari dia lahir, kan ada foto videonya baru-baru ini. Dia lahir umur 10 tahun, 12 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Ih cantiknya, cantiknya, cantiknya. Lama-lama Anda pun berhenti mulut, gak berani bilang cantik lagi, saudara. Kenapa? Semuanya udah berbeda. Tingginya tadi bagus, tiba-tiba badan udah gak sanggup lagi. Udah mulai mengecil, 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 dan mengecil. Saya pernah lihat seorang pendeta yang meninggal. Saya nggak tahu dia sakit apa, tapi saya tahu orangnya ini tinggi dan badannya juga agak besar. Tapi satu hari pada waktu kami meninggal, kami lihat dia di peti mati. Kami terkejut karena badannya jadi begitu kecil, tulang-tulangnya mengecil, semuanya mengecil. Saudara perhatikan ini, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, tubuh ini kan nggak selamanya kuat. Betul kan? Adakah yang selalu bilang, oh aku kuat. Ada kawanku yang ku tahu. Oh dulu Pak saya bisa angkat 1 sak semen taruh di atas badan aja. Sekarang angkatlah, baru angkat pinggang udah gak bergerak lagi saudara. Iya kan? Baru-baru ini ada orang yang keretanya rusak. Patah di tengah jalan. Saya bilang itulah Pak. Ini macam manapun kereta tua, jangan dipaksa ngangkat-ngangkat. Ih Pak selama ini ngangkat 3 karung, 3 sak semen gitu kan, 4 sak semen. Iya, tapi umurnya bertambah. Akhirnya gak sanggup lagi dia, nyerah aku katanya, gedebrak katanya di jalan. Nah manusia juga seperti itu. Iya kan? Waktu muda kuatnya minta ampun. Iya kan? Dulu saya ngangkat 50 kilo ya lumayan gampang juga saudara. Benar. 50 kilo ya gampang aja saudara ya. Tapi sekarang ini angkat 20 kilo aku harus mikir. Ya belum 50 umur tapi angkat 20 kilo mikir saudara. Karena apa? Takutnya siap angkat pinggang gak bisa lurus lagi nanti gitu kan. Karena memang ini dia. Kita ditaburkan dalam kelemahan. Kita ada ini dalam kelemahan, itu sebabnya jangan berpikir Anda bisa hidup selama-lamanya. Jangan. Jangan pernah berpikir kita itu bisa hidup 1000 tahun lagi. Kenapa? Memang kita ditaburkan dalam kelemahan. Incorrupt. Dalam bahasa Inggrisnya tubuh yang bisa habis, yang korup. Tubuh yang gampang rusak. Tubuh yang tidak bisa bertahan untuk selama-lamanya. Tubuh yang mungkin karena panas bisa keropos, karena hujan bisa keropos dan lainnya. Sama seperti bahan-bahan yang lain. Haleluya.
Tapi tubuh yang lemah ini pada waktu dia dibangkitkan dalam kekuatan. Haleluya. Tidak ada lagi sakit di situ. Di sana tiada susah, di rumah Bapakku, di rumah Bapakku, di rumah Bapakku. Di sana tiada susah, di rumah Bapakku. Senanglah, senanglah di sana. Amin. Di sana tiada susah, di sana tiada sakit, di sana tiada apa lagi? Enggak ada sakit jantung, enggak ada sakit ini, sakit itu, enggak ada lagi di sana. Tubuh yang lemah itu tidak ada lagi karena engkau dibangkitkan dalam kekuatan. Sama seperti tubuh Kristus yang bangkit dalam kemuliaan itu. Pada waktu Maria melihat pertama kali, dia tidak sanggup melihat kemuliaan itu. Karena apa? Ada satu pancaran yang berbeda dari tubuh kemuliaan itu. Haleluya saudara. Ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Tapi yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Haleluya. Biasanya ini dikobakan pendeta waktu mau kubur orang. Ambil ambil tanah sedikit, lemparkan ke kuburan. Jadi yang mati nggak dengar lagi. Tapi hari ini saudara sengaja saya ajarkan ini supaya Anda dengar. Sebelum kita ada yang tabur di atas peti kita, jangan Anda terkejut, kok ada tanah jatuh gitu kan. Mana tahu ya kan, karena ditabur karena terkejut, ada tanah jatuh, udah mati aku rupanya gitu kan. Anda harus tahu apa maksudnya ayat-ayat ini. Haleluya. Jangan tunggu kita berada di kuburan baru dengarkan ayat ini. Amin. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Haleluya. Jadi tubuh yang ditaburkan, tubuh yang lahir, tubuh yang ada di muka bumi adalah tubuh yang fana ini. Tubuh yang bisa habis, tubuh yang bisa rusak, tubuh yang bisa sakit dan lain sebagainya. Tapi yang akan bangkit nanti bukan lagi tubuh ini. Haleluya. Karena tubuh ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tapi tubuh yang diubahkan itu, tubuh rohania itu yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Haleluya. Kalau ada tubuh jasmani, maka ada juga tubuh rohani. Saudara mengerti? Itu sebabnya Anda bisa percaya hantu. Iya kan? Anda kan percaya hantu kan? Tadi saya ke Suju ya. Harus ke toilet ke lantai 3 karena lantai 2 renovasi. Lantai 3 saya lewati teater XX1. Hah? XX1. Saya lewati XS1 ke toilet kan. Waktu keluar saya lihat filmnya kuntilanak, celangkung. Tak apa lagi suruh, pokoknya semua film hantu. Anda kan percaya sama yang gitu-gitu kan? Enggak. Nah, baguslah kalau enggak percaya. Iya kan? Bagus kalau enggak percaya. Tapi banyak orang di luar sana percaya. Bahwa ada orang yang mati dalam kondisi mungkin hamil, lalu kemudian anaknya enggak jadi lahir, dia gentayangan. Lalu kemudian dia gantung-gantung di atas, hihihihi gitu. Banyak orang percaya gitu kan? Iya. Lewat di salah satu tempat di sini pernah jadi kolam renang. Ada satu anak pernah meninggal di situ. Lalu dia bilang ada hantu kayak anak kecil di situ. Kenapa? Dia percaya ada anak kecil mati di situ. Lalu hantunya gentayangan. Ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Haleluya. Jika ada tubuh alami, maka ada juga tubuh rohani. Nah, Matthew Henry bilang begini. Dalam bahasa aslinya dia bilang ini disebut soma fisikon. Tubuh yang cocok untuk hidup dalam keadaan rendah dan peka terhadap dosa dan kesenangan dunia. Inilah yang disebut dengan soma fisikon itu. Jadi tubuh jasmani itu adalah tubuh yang cocok untuk hidup dalam keadaan rendah. Dia nggak cocok hidup dalam dunia yang lebih tinggi lagi. Dia nggak cocok hidup dalam level yang tinggi itu. Dia nggak cocok. Itu sebabnya orang yang berdosa dengan orang yang hidup
dalam kekudusan itu nggak bisa disandingkan, saudara. Nggak bisa, nggak cocok untuk bersama. Demikian juga tubuh jasmani dengan tubuh rohani. Ini tidak bisa disandingkan. Haleluya. Karena tubuh jasmani selalu maunya yang enak. Selalu maunya yang gampang, selalu maunya yang mudah, selalu maunya yang ya luar biasa, hedonisme. Dia suka menikmati kenikmatan dunia ini. Karena itu Paulus bilang ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Haleluya. Anda bisa mempersiapkan tubuh rohani sejak sekarang. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mulai menikmati hidup dalam keadaan yang lebih tinggi. Haleluya. Jangan hidup dalam keadaan yang rendah ini. Ini hanya tubuh jasmani ini yang mau. Oh, yang enak. Ya kan? Yang gampang, yang apa namanya? Ya, yang mudah terpancing, mudah jatuh dalam dosa. Ini dia gambaran tubuh soma fisikon tadi. Tubuh yang rendah, yang maunya hal-hal yang dibawa-bawa. Itu sebabnya Paulus katakan jangan lagi cari yang di bawah, cari yang di atas. Haleluya, cari yang di atas. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam, nah ini perbandingan lagi yang diberikan antara Adam dengan Yesus. Adam yang pertama dengan Adam yang kedua. Apa yang dibilang Paulus di sini? Ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Haleluya. Adam pertama menjadi makhluk hidup dari tanah. Dari tubuh jasmani ini. Dia diberikan ruah, roh oleh Tuhan, oleh Yahweh. Dan dia menjadi hidup. Tapi perhatikan yang kata-katanya. Adam yang kedua, Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Dia bukan roh yang ditiup, tapi dia roh yang menghidupkan. Makanya dalam Yohanes pasal yang kelima, coba lihat Yohanes pasal 5 ayat 20 dan 21. Yesus bilang apa? Yohanes 5 ya. Mana Yesus katakan akulah kebangkitan dan hidup. Coba lihat dulu. Akulah kebangkitan dan hidup. 11 ya. 11 ayat 25. Coba dilihat dulu. Oke. Nah, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kenapa? Karena Adam yang pertama diberikan hidup. Tapi Adam yang akhir ini ya bukan diberikan hidup, tapi justru menghidupkan. Haleluya. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Marta dan Maria, siapa yang percaya kepadaku akan hidup untuk selamanya. Kenapa? Karena dia yang memberikan roh, yang menghidupkan itu. Haleluya. Tapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tapi yang alamiah, yang jasmania. Adam itu bukan yang rohania. Ya kan, itu sebabnya Adam jatuh, Hawa jatuh karena apa? Mereka mencari yang rendah tadi. Mereka mencari yang dasar-dasar tadi. Mencari apa yang bisa dinikmati oleh daging ini.
Itu sebabnya Hawa memilih apa? Makan buah yang dilarang itu. Kenapa? Iblis bilang, kalau kau makan ini, matamu akan terbuka dan engkau bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Wow, saudara lihat. Inilah manusia daging itu. Yang dia cari adalah yang rendah. Sama seperti siapa? Esau yang menjual hak sulungnya hanya demi bubur kacang merah itu. Iya kan? Ini dia. Manusia pertama yang mula-mula datang bukan yang rohani, tapi yang alami. Tapi kemudian barulah datang yang rohani. Barulah setelah itu Kristus datang. Memberikan hidup yang baru. Manusia pertama, ayat 47, berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Dia jasmani. Mana dia? Ayat 47. Manusia kedua berasal dari sorga. Bukan lagi debu tanah, tapi berasal dari sorga. Itu sebabnya pada waktu dia datang, apa saudara? Dia tidak memakai manusia. Dia datang sebagai anak dari Maria, tapi benih dari sorga, bukan benih Adam. Haleluya. Ini dia. Yang pertama berasal dari debu tanah, tapi yang kedua berasal dari sorga. Dan kita semua juga akan memiliki wujud kekal sama sepertinya. Itu sebabnya Roma 8:29 katakan apa? Kita semua akan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Gambaran Kristus itu. 48. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Tadi kita bicara tentang makhluk alamiah. Tentang binatang-binatang, burung dan lain sebagainya. Ini sama dengan Adam ini. Berasal dari debu tanah dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Ini bedanya. Ada makhluk alamiah, ada makhluk jasmania, ada makhluk rohania. Ada yang datang dari debu tanah, ada yang datang dari surga. Lalu ayat 49, sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Haleluya. Sekarang kita memakai rupa yang alamiah. Tapi satu hari nanti pada waktu kita pulang ke rumah Bapa, yang akan kita pakai bukan lagi rupa yang alamiah ini awang, tapi rupa sorgawi. Betul awang? Jadi awang yang sekarang kalian lihat gini, nanti di sorga berubah ini. Berubah dia saudara. Dia lebih tampan. Dia lebih maco lagi ya kan. Aduh, kalau Anda lihat dia sekarang kayak gini nanti lebih ganteng lagi dia. Kayak opa-opa Korea itu dia. Haleluya. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah dan makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. 49 masih perbandingan Adam dengan Yesus. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Sekarang mukamu kayak gitu Dorma. Nanti mukamu sudah kayak malaikat-malaikat di surga itu. Haleluya. Tapi jangan kayak bidadari-bidadari, jangan. Nanti masuk ke alam yang lain pula kau kan. Haleluya. Ini dia. Sama seperti kita memakai rupa yang alamiah sekarang ini. Tapi nanti yang kita pakai rupa dari surgawi itu. Tubuh kemuliaan itu. Yang berbeda. Saya ingat jelas firman Tuhan katakan pada waktu Maria melihat Yesus. Dia melihat pancaran sinar itu. Sehingga dia tidak tahan melihat wajah itu. Hal yang sama akan terjadi pada saudara dan saya. Amin. 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah, dengarkan baik-baik. Tubuh ini maksudnya. Tubuh ini, tubuh jasmani ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak dapat binasa. Haleluya. Jadi jangan berharap Anda bisa rawat tubuh Anda baik-baik supaya tubuh ini bisa masuk ke surga. Aku sayang kali sama tubuhku ini Tuhan. Udah aku rawat loh, udah pakai lotion yang mahal gitu kan. Biarlah aku pulang dengan tubuh yang ini, udah indah sekali. Saudara, tubuh jasmani yang Anda rawat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tubuh rohani itu.
Mau makan biji emas banyak-banyak pun, ya kan? Di India sana banyak orang makan biji emas, dimasukkan dalam kapsul supaya katanya kulitnya kinclong. Nah kalau mau kulit kinclong, makan biji emas. Satu kapsul paling-paling berapa juta lah ya kan Bu Rani kan? Murahnya, nggak mahal kali. Masih bisa. Tapi saudara, saya mau katakan kepadamu bahwa daging dan darah tubuh ini seindah apapun di dunia tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Dan yang binasa ini tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak dapat binasa. Haleluya. Karena itu saudara, firman Tuhan pernah ingatkan, Yesus pernah bilang, engkau merawat tubuhmu sebaik-baiknya, tapi engkau tidak merawat tubuh surgawimu. Iya kan? Kita merawat tubuh ini begitu hebat, tapi kita enggak merawat kehidupan setelah nanti. Padahal itu yang jauh lebih penting daripada hidup ini. 1 Petrus pasal 1 ayat yang keempat, coba kita lihat. 1 Petrus 1 ayat 4. Mulai dari ayat 3. Terpujilah Yahweh dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi kebangkitan Yesus Kristus bagi Anda dan saya yang percaya merupakan hidup yang baru. Kelahiran kembali. Haleluya. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Kalau tubuh yang lama ini, tubuh yang sekarang kita pakai ini, tubuh yang binasa. Tapi tubuh yang diberikan Kristus itu tubuh yang tidak dapat binasa. Ada satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Haleluya. Tubuh ini gak akan keriput di sana. Gak akan lagi saudara. Tidak akan binasa lagi. Amin. Karena itu kalau ada orang meninggal dunia, gak usah nangis berlebihan. Boleh nangis karena sedih. Tapi Anda harus tahu bahwa dia sebenarnya sudah hidup lebih enak di sana. Di rumah Bapa itu. Amin. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Bukan artinya mereka itu pada masa itu tidak mati, saudara. Ada yang masih hidup. Anda nggak perlu keliling dunia cari di mana Paulus sekarang ini. Atau di mana rasul-rasul lain. Karena ada film-film seperti itu saudara kan. Ada film yang percaya Yohanes sampai saat ini masih hidup. Dan mereka percaya Yohanes menunggu piala Yesus. Atau piala perjamuan itu. Apa namanya, cawan perjamuan. Nah karena apa, katanya kalau ada yang bisa minum dari cawan ini, dia akan mudah kembali. Nah kenapa Yohanes yang menjaga ini bisa hidup? Karena setiap kali dia udah mulai tua, dia minum dari cawan itu, dia mudah lagi saudara. Tapi inilah gambaran orang. Karena ada ayat-ayat yang seperti ini, tapi yang Paulus maksudkan bukan seperti itu. Ada orang-orang yang akan mati lebih dulu, tapi ada orang-orang yang akan diubahkan. Yang masih hidup akan diubahkan, tapi yang mati ya tetap mati dan nanti akan dibangkitkan. Nah ayat yang berikutnya, dalam sekejap mata diubah. Haleluya. In a twinkling of an eye. Dalam sekedip saja mata itu akan terjadi perubahan tubuh ini. Dari tubuh jasmania itu akan berubah kepada tubuh kemuliaan. Haleluya. Saudara, saya tadi coba menangkap apa yang Paulus katakan di sini. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, yang mati akan dibangkitkan, tapi yang hidup akan diangkat dan mengalami tubuh yang diubahkan. Sebab, perhatikan ini, itu terjadi kapan? Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Tadi saya coba cari lagi di Wahyu. Ada 7 sangkakala yang akan ditiup. Nah sangkakala yang terakhir dalam Wahyu pasal yang ke-11, coba kita lihat sebentar.
Wahyu pasal yang ke-11, ada sangkakala yang ke-7. Sangkakala ke-7 ini katakan begini. Kita lihat aja dari 15, ayat 15. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini sangkakala yang terakhir, saudara. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Yahweh di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Yahweh, sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yahweh yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Karena apa? Karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja, dan semua bangsa telah marah, tapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Saudara perhatikan ini. Apa yang Paulus ucapkan dalam 1 Korintus 15 ayat 52 ini berkaitan dengan nafir yang terakhir atau sangkakala yang terakhir. Saudara, jarak antara Paulus menulis surat di Korintus dengan Yohanes mencatat penglihatan di Patmos itu lebih kurang 35 sampai 40 tahun. 35 sampai 40 tahun. Ya, dan saya percaya, saya nggak tahu apakah memang Paulus pernah berjumpa atau memang Yohanes pernah menerima surat ini, tapi saya nggak tahu juga. Tapi yang pasti ada penglihatan yang dilihat oleh Yohanes di Patmos, dan penglihatan itu menggambarkan bahwa pada sangkakala yang terakhir ini orang mati akan berdiri di hadapan tahta Kristus itu. Haleluya. Dan di sini dikatakannya pada waktu bunyi nafiri yang terakhir kita semua yang mati akan bangkit, yang tidak mati akan diubah sekejap mata. Haleluya. Amin, ini dia. Dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Mereka dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa lagi. Dan kita semua akan diubah. Tubuh yang berbeda dari tubuh daging ini. Tubuh yang sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Matthew Henry katakan Anda bisa lebih luas dengan tubuh itu. Saya kadang-kadang mimpi, saudara. Saya bisa mimpi itu kadang-kadang aneh, saudara. Saya bisa lari sambil macam terbang-terbang begitu. Dari satu tempat ke tempat yang lain, gitu kan. Saya pernah mimpi bawa sepeda ke Mongon Sidi hanya 10 menit gitu kan. Ya. Dan waktu saya baca yang Matthew Henry katakan, dia katakan dalam tubuh yang diubahkan itu, kita akan kira-kira menjadi seperti itu. Haleluya. Kecepatan yang akan kita pakai nanti tidak bisa mengalahkan, tidak bisa disamakan dengan kecepatan-kecepatan yang ada di muka bumi. Tubuh ini akan diubahkan. Itu sebabnya pada waktu mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus bisa makan roti. Tapi kemudian tiba-tiba menghilang dari hadapan mereka. Betul kan? Yesus makan ikan bakar loh. Mereka bakar-bakar ikan di pinggir danau. Ya kan? Lalu Yesus makan ikan, kemudian sekejap mata dia berubah. Ini akan terjadi. Haleluya. Karena apa? Yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Amin. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Haleluya. Itu sebabnya saudara, kalau orang-orang lama banyak lagunya tentang ini. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Kenapa? Mereka berpikir kan orang mati bangkit, yang hidup akan diubahkan, ya kan? Oh nanti jumpanya di sana di udara ya, kita nggak tahu saudara.
Saya rasa nggak ada yang tercatat seperti itu, tapi ya gambaran-gambaran yang ada seperti itu ada nanti berjumpa di udara. Yang pasti kita berjumpa di dalam surga yang pasti akan disediakan bagi kita. Amin. Yang dapat binasa ini harus kenakan yang tidak dapat binasa. Karena itu jangan berdoa, Tuhan biar aku hidup selama-lamanya. Sungguh berbahagialah, kata Roh, orang-orang yang mati dalam Kristus saat ini. Karena dia beristirahat dari jerih lelah mereka. Anda nangis, oh kasihan kali dia meninggal. Dia dari atas sana dia lihat, kasihan kalilah kau nangis. Aku begitu senang di sana. Aku begitu bahagia di sana. Haleluya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Gak ada lagi maut. Di surga gak ada kematian lagi. Amin. Haleluya. Kalau bicara mati agak-agak takut nampaknya ya. Kenapa Anda takut, saudara? Maut telah ditelan dalam kemenangan sehingga engkau bisa berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kenapa kita mati? Apakah memang Tuhan mau kita mati? Minggu lalu saya sudah katakan, Tuhan gak mau kita mati. Tuhan tidak pernah berencana menciptakan manusia yang bisa mati. Tapi upah dosa ialah maut. Manusia yang berbuat dosa pasti akan mati. Tidak mungkin manusia yang berdosa terus dibiarkan hidup selama-lamanya. Bayangkan dunia jadi apa kalau penjahat yang hidup 8.000 tahun lalu masih ada sampai sekarang. Hah? Semua ilmu kejahatan sudah dipelajarinya dari 8.000 tahun yang lalu. Ilmu apa lagi yang bisa dipelajarinya? Semua ilmu sudah dipelajarinya. Dan dia masih hidup sampai hari ini, gak mati-mati. Karena Anda bilang, tega kali Tuhan, engkau buat orang tuaku mati, engkau buat bapakku mati, engkau buat orang yang kukasihi mati, tega kali. Kadang-kadang kita gak berpikir seperti itu. Kenapa? Kita belum tahu indahnya tubuh kemuliaan itu. Kita belum tahu indahnya tempat yang mulia yang disediakan Tuhan bagi kita itu. Amin. Sengat dosa apa? Sengat maut apa? Dosa. Dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Itu sebabnya Paulus katakan, kenapa hukum Taurat itu kuasa dosa? Karena dari hukum Taurat itu orang mengenal perbuatan dosa. Jangan membunuh. Dia tanya, apa membunuh ya? Kayak mana rasanya membunuh? Jangan berzina. Kayak mana rasanya berzina? Jangan menginginkan harta sesamamu. Kayak mana rasanya? Justru semakin dia dibilang jangan, semakin dia akan melakukan itu. Makanya Paulus katakan, karena hukum Taurat justru aku mengenal dosa. Ini dia. Haleluya. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Itu sebabnya kita bisa menang terhadap dosa. Bukan dengan kekuatan kita, tapi karena Kristus dan darah Kristus yang tercurah bagi kita. Haleluya. Bukan karena kita, tapi karena Kristus itu. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. 3 hal, berdiri teguh, jangan mau digoyahkan, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Anda udah lakukan 3 hal ini enggak? Berdiri dengan teguh, artinya apa? Jangan ada yang bisa mengombang-ambingkan engkau. Berdiri teguh. Terus jangan goyah. Jangan goyah. Badai boleh datang, angin boleh datang, masalah boleh datang. Karena kalau nggak ada badai, nggak ada angin, nggak ada masalah, Anda tidak pernah naik tingkat. Anda tidak akan pernah naik kelas. Anda tidak punya iman yang akan naik terus. Anda tidak pernah mengenal Tuhan dalam hubungan yang demikian dalam. Anda tidak akan pernah tahu itu. Haleluya. Karena itu jangan berdiri teguh, jangan goyah, lalu giat dalam pekerjaan Tuhan.
Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan itu? Saya mau tekankan kepada saudara, pekerjaan Tuhan yang paling penting adalah memberitakan Kristus. Apapun yang kita buat harus visi kita, fokus kita memberitakan Kristus. Haleluya. Itu pekerjaan Tuhan, saya percaya. Amin. Bawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Ya Pak, capek Pak, gak diganti ongkosnya, gak dikasih apa-apa, gak dapat uang, gak ada berkat, amplop pun gak ada. Hai saudaraku yang kekasih, kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya, kami sering kali hadapi begitu. Kadang-kadang saya pelayanan jauh-jauh, dapat amplop dapat. Tapi untuk uang minyak pun gak cukup. Ini sering tahu karena dia sering ikut saya. Saya selalu kalau udah gitu saya kasih amplopnya sama dia. Peganglah nah. Pak kayaknya tadi ada 2 amplop katanya. Ya yang ini untuk kau, yang itu untuk aku. Gue bilang. Dari gereja dapat, ku kasih sama dia. Tapi yang satu lagi Tuhan kasih, ku lihat ini lebih tebal dari yang itu gitu kan. Jangan cari amplop. Melayani Tuhan jangan cari amplop. Kalau Anda cari amplop, Anda akan kecewa. Haleluya. Cari berkat jangan dalam gereja. Haleluya. Cari berkat di luar gereja, antar berkat ke dalam gereja. Amin. Maka Anda akan lihat dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam satu hubungan yang dekat dengan Tuhan, persekutuanmu, jerih payahmu tidak menjadi sia-sia. Gak ada yang sia-sia. Capek-capek aku, engkau tidak tahu. Saya pernah membaca satu cerita tentang seorang misionaris yang melayani di suatu negara di Afrika. Dia adalah seorang misionaris dari Swedia kalau saya tidak salah. Selama bertahun-tahun dia melayani di situ, tidak ada satu jiwa pun yang dia bawa kepada Tuhan. Tapi istrinya belajar bahasa penduduk setempat. Istrinya baru belajar bahasa, lalu kemudian dia mulai bicara dengan satu anak kecil. Dan tiap hari dia cerita dengan anak itu. Dia bicara tentang Yesus kepada anak itu. Dia bicara tentang Yesus kepada anak itu. Mereka punya beberapa anak-anak yang lahir di daerah di Afrika itu, di negara Afrika itu. Lalu kemudian satu hari istrinya yang sedang melayani anak kecil yang mulai bertumbuh besar ini meninggal dunia. Dia marah kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan kau tahu istriku ini satu-satunya pengantara antara aku dengan orang-orang yang ada di kampung ini. Ini pun Tuhan ambil daripadaku. Aku udah setengah mati di negara ini, aku setengah mati di hutan ini. Anakku sakit, ada yang mati dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tega ambil istriku. Dia punya 2 anak. Saking marahnya dengan Tuhan, dia tinggalkan 2 anaknya di tempat penampungan, tempat persinggahan para misionaris. Kebetulan ada sepasang misionaris yang mengadopsi anak mereka. Anak mereka tinggal dengan misionaris ini. Lalu kemudian si bapak kembali ke Swedia, dia mabuk-mabukan, dia hidup tidak peduli lagi akan Tuhan. Sampai suatu hari saudara, di Swedia ada satu gereja yang melakukan pelayanan ibadah misi. Dan mereka buat satu poster yang gambar atau wajah yang kelihatan adalah seorang anak dari daerah Afrika. Pada waktu itu kebetulan anak dari misionaris ini pulang ke Swedia. Dan mereka sedang mengundang hamba Tuhan ini, dia bicara dari depan. Dia bilang, aku tidak akan ada di sini kalau tidak karena seorang misionaris perempuan yang datang bertahun-tahun yang lalu pada waktu aku kecil dan mengajarkan Yesus kepadaku. Tapi sayangnya dia meninggal dunia. Tapi aku ingat anaknya bernama ini. Karena anaknya pernah bermain-main dengan aku. Kebetulan anaknya hadir di gereja itu pada waktu itu. Saudara bisa bayangkan pertemuan yang begitu mengharukan. Anak ini berkata, aku dia anak yang pernah bermain denganmu. Dan mamakulah yang pernah melayanimu.
Anak yang dilayani mamanya ini sekarang menjadi pendeta dan dia memenangkan seluruh kampung itu, bahkan kampung-kampung yang ada di sekitarnya pun menang untuk Kristus. Anda mungkin tidak sadar bibit benih yang Anda tanam itu. Mungkin Anda pikir cuma satu orang anak kecil, apalah artinya benih ini. Tapi satu benih itu kalau dia bertumbuh, sama seperti pohon ara yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Pohon ara itu bisa mengayomi banyak burung-burung dan binatang-binatang yang duduk di bawahnya. Haleluya. Itulah benih Injil. Jerih payahmu dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Amin. Ini yang kami lakukan. Baik di gereja, baik di STT. Banyak orang yang bertanya kepada saya, Bapak kan bisa santai aja, ngapain pusing mikirin STT? Ya sebenarnya gampang, saudara. Saya bisa aja bantu ngajar di tempat lain, dapat gaji yang bagus, duduk tenang, bawa pulang. Tapi saya percaya setiap benih yang kami tabur, setiap benih yang kami berikan beasiswa, setiap benih yang kami kirim, yang kami utus ke ladang misi, benih itu juga hasil dari apa yang kami tanam. Dan saya percaya itu juga merupakan upah yang akan kami terima di surga nanti. Haleluya. Karena itu ingat, dalam persekutuan dengan Tuhan, pada waktu engkau lekat dengan Tuhan, erat dengan Tuhan, jerih payahmu tidak ada yang sia-sia. Keringatmu tidak ada yang sia-sia. Apa yang kau tabur dalam ladang misi, apa yang kau tabur dalam pekerjaan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Engkau akan menerimanya kembali di bumi, apalagi di surga. Amin. Mari kita tutup mata kita. Haleluya. Ku bersyukur padamu, Bapa yang peliharaku. Ku kagum padamu, Bapa yang menjagaku. Firman-Mu berkuasa mengubah hidupku. Sungguh ajaib kasih-Mu menyelamatkan. Sekali lagi katakan, ku bersyukur padamu, Bapa yang peliharaku. Ku kagum padamu, Bapa yang menjagaku. Firman-Mu berkuasa mengubah hidupku. Sungguh ajaib kasih-Mu menyelamatkanku. Janji-Mu yang selalu ku pegang, firman-Mu yang ku percaya, takkan kau ingkari kasih setia-Mu. Janji-Mu yang menguatkanku, firman-Mu meneguhkanku. Hanya Engkau Tuhan yang aku percaya. Haleluya. Selalu ku pegang firman-Mu yang ku percaya, takkan kau ingkari kasih setia-Mu. Janji-Mu yang menguatkanku, firman-Mu meneguhkanku. Hanya Engkau Tuhan yang aku percaya. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan atas panggilan-Mu. Bersyukur karena Engkau dipanggil masuk ke dalam kehidupan yang baru. Bersyukur karena Engkau dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bersyukur kalau hari ini kita berada dalam kerajaan yang berbeda dari kerajaan yang lalu. Kalau hari ini Engkau ada dalam terang, itu bersyukur karena Tuhan yang membawa Engkau. Bersyukurlah buat segala kebaikan Tuhan. Bersyukurlah buat apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Bersyukurlah buat kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Dan pakai kesempatan ini untuk memberitakan Kristus.
Pakai kesempatan ini untuk mengabarkan kabar baik itu. Karena kita tidak tahu berapa lama usia kita. Kita tidak tahu berapa lama kita akan hidup. Hiduplah sedemikian rupa seperti orang yang bijak. Jangan seperti orang yang bodoh. Jangan terus-menerus melakukan dosa yang sama. Jangan terus-menerus minta ampun dan kemudian jatuh lagi dalam dosa yang sama. Jangan terus-menerus menyakiti hati Tuhan. Mulai mengenakan manusia yang baru itu. Mulai hidup dalam perjanjian yang baru itu. Karena percayalah, kalau engkau hidup dalam persekutuan dengan Kristus, engkau akan menikmati hasil dari jeripayahmu. Surga yang mulia. Engkau akan dibangkitkan setelah engkau mengalami kematian. Atau kalau engkau hidup, engkau akan diubahkan dalam sekejap mata. Sehingga engkau menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya.